Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri sebagai selaku moderator Ahmad Darbi Maulana dengan NIM 21105220059 beserta rekan-rekan saya. Silakan rekan-rekan yang lain memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia dengan BP 211052901. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Abrar dengan nomor BP 21105333048. Perkenalkan nama saya Rizka Putri Ramadhani Lubis dengan nomor BP 21105211048. Saudara Akbar. Dan Akbar Kurniawansyah dengan BP 21105222011. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membawakan PowerPoint mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan nilai ilmu pengetahuan. A. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internalnya. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Next. Kedua, urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh-pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya Muhammad Farid Abrar. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi yang canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor,
banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah yang mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat pembukaan UUD 45. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan IPTEK melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan UUD 45 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Next. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacob sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi autodinamika IPTEK, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyerapan ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya, sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan ketiga keadilan Aristoteles, distributif, legalisis, dan komutatif. Dalam pengembangan, pengajaran, penerapan IPTEK, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Next. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir Kontowijoyo diletakkan sebagai kekuatan normatif, humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia, mekanisasi manusia, dan kesadaran teknik. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Yang pertama, universalisasi, itu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. Yang kedua,
universalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Next. Menurut Prof. Dr. M. Sastra Prateja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan, menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang pertama, yaitu Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin rata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Next. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. Terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati dalam mereka. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Next. Sumber sosiologis nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemauanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut.
Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula. Tetapi daripada itu, dus lebih mutlak daripada itu karena suatu hal lain. Satu dasar yang dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak tanpa karakter yang gilang gemilang. Orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 September 1986 di Jakarta sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapa karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan pengetahuan dan teknologi. Soeharto. Next. Habibie dalam pidato pada 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya yaitu D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme, yaitu sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Muvyarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. B. Yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pembangunan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. D. Pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, stipulation atau kepuasan, dan result atau hasil. Mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Bisa di next, moderator. Baik, yang pertama,
Ada esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikatnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain. Adalah untuk manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Wahyudi 2006. Next. Bisa di next. Yang kedua, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat, makhluk individual dan sosial atau sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom atau kedudukan kodrat memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaan. Selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Bisa di next, moderator. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu memberikan arahan pada kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat itu juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya curang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan.
Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu scientist oriented. Next. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih rekan Rizka, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Baiklah, kami kira cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.